Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita tahu, ya, tidak ada yang tidak tahu di sini bahwa Natal adalah peristiwa tentang kelahiran bayi yang tentunya lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Nah, itu saya tidak panjang lagi uraikan itu, ya. Ada bahasa bapak-bapak itu pakai bahasa ngeranyit, saya tidak bilang di sini, nanti ngeres dia, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kelahiran sang bayi mungil, putra Natal yang kudus itulah yang membuatkan gempar. Pada waktu itu terjadi gempar di sebagian daerah yang ada, sehingga menjadikan raja, nah itu pemerintah yang ada, rasa takut dia. Siapa dia waktu itu memerintah? Anak sekolah minggu masih ingat? Saya bilang tadi semua tahu. Siapa yang tahu? Herodes, ya. Herodes, luar biasa. Dia bukan sukacita, tetapi dia rasa takut, rasa cemas, ya, dalam situasi seperti itu. Dan kaitan dengan itu, bagaimana dalam kehidupan Maria, Yusuf, para majusi dalam kehidupan ini, ya, mereka ada yang bersukacita, ada yang bergembira, tetapi ada yang seperti tadi, toh, apa dia? Takut. Oh, ada raja, dia bilang, saya raja, begitu dia bilang. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, perhatikan bahwa peristiwa yang terjadi tentunya menjadikan ketika kita pada malam hari ini hadir di sini, ya, ini sudah yang malam. Nah, tadi ada bisik-bisik, berhenti dulu Natal ini, banyak yang sakit karena mungkin banyak makan, tapi mungkin khotbah saya tidak kena waktu Amsal 23 ayat 2-3, atau masuk kiri keluar kanan. Nah, itu padahal saya YouTube kan itu, ini sekarang juga, ya. Berarti saya tidak ulang lagi itu, ya tak? Saudara-saudara, mari kita lihat di sini, ya, bahwa sesungguhnya peristiwa kelahiran Yesus bukan hanya sekedar kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma hanya sekedar tahu, ya pasti datang, kita mau makan, kita mau minum di kolom ini, besok di kolom itu, akhirnya pulang apa? Nah, itu saya tidak bilang, ya. Nah. Tetapi kalau memang betul-betul itu diresapi dalam kehidupan ini, pasti sehat pasti. Ya, sesungguhnya peristiwa Natal menunjukkan kepada dunia di mana kita ada hingga kini, bukan hanya dulu, ya, bahwa Dia yang lahir di tengah derita, di tengah keprihatinan, bahkan ada penolakan manusia. Ya, hingga kini juga kan ada penolakan, ya. Tidak hanya dari kalangan di sebelah, ya, mungkin dari dalam juga. Perhatikan saja itu. Ada orang yang pintar menyampaikan sabda Tuhan, ujung-ujungnya ajarannya sudah apa? Menyimpang. Tidak percaya lagi Allah Tritunggal, akhirnya kena stroke. Kita doakan supaya dia ajarannya itu merasuki banyak orang yang menyangkal tentang keterima. Tapi saya tidak akan berbicara itu. Tapi saya mau berkata di sini bahwa sesungguhnya kita harus memahami dengan jelas bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita memahami dan juga kita melakukan apa yang terjadi
ketika Yesus Kristus Sang Putra Natal Kudus itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem. Oh, tadi malam juga Kolom 5 menyanyi itu tak? Nah, jadi bagaimana peristiwa Bethlehem? Kalau itu betul-betul dihayati dan sampai kini tidak jadi ajang percaturan politik. Lihat saja situasi sekarang toh, berubah sudah. Makanya temanya mari kita pergi ke Bethlehem. Tapi saya tidak ulang lagi yang waktu disampaikan lalu karena ada di YouTube saya. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa dengan kelahiran Sang Putra Tunggal Yesus Kristus, Putra Natal Kudus, jadi ada orang yang mau menerima dalam kerendahan hati, dalam cinta, dalam kedamaian hati, ya. Tetapi ada juga yang menolak. Menolak, justru orang-orang kepunyaannya itu menolak. Perhatikan itu dari penggenapan kan, dari berita penggenapan yang ada, kita melihat di situ bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang menolak, apalagi orang tua ya, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus, Dia menginginkan dalam kehidupan kita dengan perjuangan kita yang ada. Kita masih tetap berjuang ya. Kita belum ada di zona zona yang nyaman, aman. Tetapi dalam zona yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu harus kita hadapi. Bukan sendirian tetapi bersama Yesus Kristus Sang Putra Natal Kudus, Immanuel. Nah itu, saya tidak urai lagi itu Immanuel itu. Semua memahami bahwa Allah menyertai kita. Nah itulah solidaritas ya. Apa Bapak Ibu Saudara? Solidaritas. Apa itu solidaritas? Allah menyatakan kesetiaannya ya. Ia setia dalam bagaimana merangkul kehidupan kita walaupun kita adalah manusia lemah, najis, penuh dosa. Tetapi Dia mau merangkul Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Perhatikan Filipi dalam bagian bacaan kita tadi, di situ secara tegas dinasehatkan bukan hanya untuk jemaat Filipi tetapi juga for orang semua. Itu waktu bahasa utara saya mau untuk kita semua yang ada di sini. Sehingga dalam kehidupan ini kita dengan kerendahan hati, jangan angkuh, jangan arogan, jangan sombong. Jangan hanya cari kepentingan diri sendiri, tetapi sebaliknya supaya dalam hidup ini kita merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih seperti yang Yesus Kristus sendiri sudah teladankan. Dia sudah memberi contoh, memberi teladan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Ketika contohnya itu, teladannya itu Dia sudah berikan untuk kita. Kalau kita cuma abai, itu berarti sonya ndak guna. Itu tidak ada guna, sing ada guna itu gitu bahasa Balen itu ya. Saya ada gunanya dari ragu naik Kristen. Ya ini ragu misalnya kita ini ya hanya ya begitu ikut-ikut ramai saja, tapi tidak menghayati bagaimana Yesus yang datang ke dunia ini dalam kesederhanaan. Ini pas di sini tadi wakil keluarga besar di sini menyampaikan dengan sederhana. Sederhana seperti ini.
Kita berterima kasih, bersyukur bahwa ini bunga-bunganya ini memang back to nature. Itu kembali ke alam yang sudah ditata. Ya pasti kita semua juga menginginkan dalam hidup ini supaya kita boleh memandang kepada Yesus Kristus. Dia datang dalam kerendahan hati. Dia melakukan pekerjaan yang tentunya disampaikan oleh Allah untuk ia kerjakan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam hidup ini kita memandang pada kehadiran Yesus yang membawa makna baru. Bukan makna lama, tetapi makna baru dalam kehidupan kita sebagai manusia. Inilah yang memungkinkan kita terus mau meneladani sikap Yesus Kristus, di mana Dia sudah datang ke dunia ini dalam kerendahannya. Justru dalam kerendahannya ya ditinggikan. Sekarang kan ada yang begitu. Ada? Itu privasi, saya tidak mau sebut. Ada yang direndahkan serendah-rendahnya. Dia jadi orang yang luar biasa. Nanti siapa yang rajin buka apa itu, dia yang bermakna dia tahu. Jadi Yesus sudah bilang kan, siapa yang meninggikan diri akan serendah-rendahnya direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan setinggi-tingginya. Nah itu. Jadi bahasa Bali dengan bahasa Jawa nyaris beda tipis, 12-11 ya. Jadi kita mau supaya dalam hidup ini terus berjuang dalam perjuangan kita, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya, dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kita bawa terang Kristus. Kita selalu hidup dalam solidaritas dan solid. Nah, itu. Solidaritas dan solid, sehingga kasihnya itu tidak pudar, kasihnya itu dengan terang yang ada memancar dalam hidup kita. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. Terpujilah Yesus Kristus, Putra Natal Kudus.